Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Prasetyo dengan NIM 23166. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah Jarkom untuk modul 2 yaitu memeriksa frame Ethernet. Lalu tujuan dari latihan satu itu memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Kemudian latihan yang kedua itu tujuannya itu untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Kebutuhan perangkat, satu PC, Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah diinstal sudah. Kemudian langkah satu memeriksa header frame Ethernet 2. Yaitu langkah satu review deskripsi panjang header Ethernet 2. Nah, dalam header Ethernet 2 itu terdapat preamble yang panjangnya itu 8 bytes, kemudian destination address panjangnya 6 bytes, source address terdapat panjangnya itu 6 bytes, frame internet type yaitu 2 bytes, data yang panjangnya itu ada 46 sampai 1500 bytes, dan FCS terdapat 4 bytes. Kemudian langkah kedua itu memeriksa konfigurasi dari PC. Nah, contoh di bawah ini IP address-nya 192.168.1.1.147 dan default gateway-nya itu IP address-nya 192.168.1.1. Nah, kita buka aja command prompt -r cmd. Nah, kita ketik ipconfig /all. Nah, untuk IP address di PC saya itu ini IP address v4 192.168.1.16. Kemudian untuk default gateway-nya itu, nah ini, default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian langkah ketiga, memeriksa frame internet dalam tangkapan Wireshark menggunakan protokol ARP dan ICMP. Menggunakan kesempatan ini screenshot ini ya, Rinjan frame untuk balasan ARP replay. Oke, kita buka Wireshark ya. Wireshark, kita ke WiFi. Jangan lupa ketik ARP or ICMP. Nah, ini masih kosong ya. Karena masih kosong, kita ping default gateway kita. Nah, default gateway. Nah, ini 192.168.1.1. Nah, kita ping. Nah, yang di ping itu default gateway. Ini di ping. Nah, 0% loss. Berarti sudah berhasil ya. Kita ke Wireshark. Nah, ini adalah tampilannya di dalam Wireshark, yaitu ARP replay. Kita hentikan aja. Kemudian untuk langkah yang keempat, memeriksa header frame thread 2 dari request ARP. Tabel berikut memperlihatkan frame pertama dengan website dengan data. Iya, berarti frame pertama kita tampilkan terdapat
frame internet, di frame internet 2 itu terdapat destination, source, dan type. Kemudian untuk pertanyaannya itu, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Karena hal ini tuh penting, yang terdapat pada field destination itu destination address dari perangkat yang akan dituju pada saat kita melakukan request ping, yaitu tadi ping default gateway-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Karena itu dari ARP yang digunakan untuk meminta PC host dengan IP address yang tersedia, yaitu tadi itu 192.168. Titik 1.16. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan MAC address dari source dari frame pertama. MAC address dari source pertama, yaitu ini ya, source pertama B0, 8B, 92, A6, B1, dan 10. Udah bener ya, MAC address dari pertama. Ya ini. Kemudian sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Dalam bahasan ARP. Ini ya, di Intel underscore BC. Intel underscore BC udah benar. Kemudian bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Nah, dalam OUI itu okten pertama, maksudnya 3 okten pertama. Kemudian untuk pertanyaan ke-6 itu sebutkan nomor seri dari NIC dari source. Nah, NIC dari source itu yaitu ini ZTE A6 B1 10. Kemudian latihan yang kedua, menangkap dan menganalisis frame internet. Kemudian langkah ke-1 itu mengetahui IP address dari default gateway PC Anda. Yaitu kita jalankan command prompt dan tekankan ipconfig. Nah, kita ketik ipconfig. Nah, ipconfig, tuliskan IP address dari default gateway. Nah, ini default gateway. Ping 192.168.1.1. Ini ya, kita copy aja. Nah, ini. Kemudian kemudian langkah yang kedua itu mulai menangkap trafik pada NIC PC, buka website dan mulailah menangkap data. Amati trafik di dalam jendela daftar paket. Langkah ketiga, memfilter website untuk menangkap hanya trafik ICMP. Ketik ICMP, oke. Berarti yang tadi ini kita hentikan, kemudian continue without saving. Nah, yang ini kita ganti ICMP.
saja. Kemudian tekankan, karena ini masih kosong, kita ping menggunakan default gateway kita. Nah, kita ping, lancar ya, persen loss. Nah, ini amati traffic yang muncul dalam jendela. Kita amati yang frame pertama itu terdapat request, kemudian di replay. Kemudian langkah keempat dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Langkah satu, telah Anda rekam dalam langkah satu. Dan langkah 5, hentikan penangkapan traffic NIC dan stop icon capture paket untuk menghentikan penangkapan traffic. Gantikan, periksa request echo ping pertama dalam webchat. Request ini kita klik. Nah, kemudian panel paket di atas atau tengah, paket patch bawah, interface, echo ping, request bawah leader info. Nah ini. Nah, ini tersorot. Kemudian eh, periksa baris pertama, baris tengah, melakukan panjang frame. Ngapain? Menampilkan panjang frame. Baris kedua, dalam panel, tahun dengan frame menerangkan. Oke, aman. Kemudian apa MAC address dari NIC PC? MAC address dari PC itu ini MAC addressnya dari NIC PC 00 A5 54 BC 7703 yang sudah saya tulis karena sudah belajar dari kakak tingkat dari YouTube-nya sudah saya lihat dan saya pelajari agak mempermudah saja. Kemudian pertanyaan kedua, apa MAC address dari default gateway? Nah, MAC address dari default gateway itu yaitu ini B B0 8B 92 A6 B1 dan 10. Kemudian pertanyaan 3, Anda dapat klik tanda strip ini pada baris kedua untuk memperoleh frame internet 2. Frame internet 2. Ini sudah saya klik bahwa jenis frame apa yang ditampilkan. Nah, frame yang ditampilkan itu ini, frame type, yaitu IPv4 0 0x 0800. Ini 0x 0800. Kemudian pertanyaan yang keempat, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4
address, source, dan destination. Mana IP address dari source? IP address dari source itu dia ada di sini. Source ID-nya 192.168.1.16. Kemudian mana destination-nya? IP address dari destination yaitu di sini 192.168.1.1. Untuk pertanyaan yang nomor 3, Anda dapat mengklik barisan manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame heads dan SCII dalam panel paket bytes dalam bagian bawah. Klik baris Internet Protocol Messaging Protocol, Internet Control Messaging Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Nah, ini yang disorot. Nah, HI, HI. Ini yang diklik Internet Control Message Protocol, diklik, periksa apa yang disorot bagian tengah, dan periksa akan disorot dalam panel paket bytes. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot, yaitu HI. Something HI. Kemudian pertanyaan keempat, klik frame selanjutnya dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirim dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Sebutkan default device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Untuk device-nya itu yang saya sebutkan tadi yaitu Intel BC, Intel underscore BC. Kemudian MAC-nya itu, MAC address-nya itu, MAC address-nya itu 00H554 BC 7703. Kemudian langkah ketujuh, menangkap paket host jauh. Klik ikon capture untuk memulai satu tanggapan baru di website. Menerima setelah pop-up, apakah menyempatkan tanggapan sebelum ke suatu nilai, suatu file sebelum memulai tanggapan baru. Klik continue without saving. Berarti, continue without saving, dan buka suatu jendela command prompt. Kemudian, silakan ping ke www.cisco.com. Kita klik di command prompt, yaitu ping www.cisco.com. Enter. Nah, berhasil ya, 0% loss. Kita lagi ke websitenya. Kemudian hentikan paket. Kita hentikan. Kemudian periksa paket baru terdaftar dalam daftar paket dari website. Pertanyaannya, dalam frame request echoing pertama, mana yang merupakan MAC address dari source dan destination? Yaitu di sini frame pertama kan ya. Echo pertama, kemudian
Toping pertama mana merupakan MAC address dan destination. Yaitu MAC address-nya itu di sini. Nah, MAC address-nya 00 A5 54 BC 7703. Kemudian untuk destination-nya yaitu B0 8B 92 A6 B1 dan 10. Ini sudah ada ini di sampingnya juga. Kalau kita klik maka destination-nya itu dia itu ada. Hmm, 10. Nah, kemudian sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung dalam field data dari frame. Nah, field data di sini source-nya itu 192.168.1.16. Kemudian destination-nya 184.26.109.36. Nah, sudah benar ya. Kemudian bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah ke-6. Langkah ke-6, periksa rekursi kuping pertama dalam Backshot. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination itu disebut tetap sama? Karena IP address itu bersifat sementara. Nah, hanya untuk mengidentifikasi jaringan yang ada di laptop kita. Nah, sedangkan dari MAC address sendiri itu dia itu tetap karena merupakan alamat dalam device yang kita gunakan. Nah, lalu pertanyaan yang keempat, website tidak menampilkan field preamble dalam suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Nah, jawaban ini seharusnya sudah ada di modulnya ya. Yaitu field ini mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware nih. Dia ada di sini. Nah, preamble value-nya tidak terlihat. Nah, deskripsinya itu field ini mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware NIC. Nah, sudah ada seharusnya di modulnya ini. Nah, sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi. Soal. Baiklah, sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.